Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Pelukan hangat pun terjadi ketika sahabat lama telah kembali. Dari mana kamu tahu aku di sini, Sa? Aku tadi ke rumah mamamu, dan kata mamamu kamu sudah tinggal sama suamimu. Aku dikasih alamat ini deh. Oh, Jo, rumah segede ini sepi banget sih. Beginilah, Sa, biasanya ada si kecil yang bermain di sini. Si kecil? Kamu udah punya anak? Bukan, dia keponakan Mas Alex, namanya Olsen. Dia suka panggil aku Mama. Oh, kirain kamu udah punya anak. Perbincangan hangat pun terjadi sampai sore, dan Salsa kemudian berpamitan karena ia harus kembali ke Jakarta. Jo, aku pamit ya. Besok aku harus bersiap kembali ke Jakarta. Hati-hati ya, Sa. Thanks banget udah meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Jovanka memeluk Salsa. Malam telah tiba. Jovanka sudah bersiap untuk tidur. Ia teringat akan Alexi. Jo meraih gawainya dan kemudian mencoba menghubungi Alexi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jo kembali meletakkan ponselnya ke atas nakas. Dengan rasa kecewa, akhirnya ia memilih untuk tidur. Gawainya bergetar. Apa ini udah jam 5? Perasaan aku baru banget tidur deh. Gumam Jovanka dengan mata yang masih terpejam. Ia meraih gawai yang ia letakkan di atas nakas itu. Matanya mulai terbuka ketika gawai itu benar-benar telah berada di dalam genggamannya. Mas Alex? Seketika netra Jo membulat membaca tulisan yang ada di ponselnya. Hai sayang, tadi kamu telepon ya? Maaf jaringan di sini lagi nggak stabil. Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa kok Mas. Cuma mau ngobrol aja. Mas belum tidur? Belum, lagi piket. Jam 7 pagi waktu di sini. Baru aku pulang. Kabarmu baik-baik kan? Iya, aku baik-baik aja Mas. Ya udah. Oh iya, belajar yang rajin ya, biar cita-citamu cepat tercapai. Iya Mas, tahun ini aku wisuda. Kamu loncat kelas? Iya, setahun lebih cepat Mas. Wow, keren. Selamat ya. Makasih Mas. Ya udah, aku lanjut tidur ya Mas. Iya. Jo meletakkan kembali gawainya di atas nakas, karena waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Sementara di Jakarta ada Reynan yang sudah menjadi seorang co-pilot di salah satu maskapai yang berlogo burung di Indonesia. Ia tersenyum ketika melihat dirinya memakai seragam pilot, karena itu merupakan cita-citanya sedari kecil. Wah, putra mama keren banget pakai seragam pilot, tambah ganteng. Ray tersenyum dan melangkah menuju Nadine lalu memeluknya hangat. Mah, makasih ya. Berkat doa dan dukungan dari mama, Ray bisa jadi seorang pilot. Sesuai dengan keinginan Ray waktu kecil. Walau sekarang baru bisa jadi co-pilot. Iya sayang, mama yakin ketika usiamu sudah mencukupi kamu pasti langsung mendapatkan posisi menjadi pilot. Mama selalu mendoakan. Makasih ya, Ma. Ya udah, Ray berangkat ya, Ma. Gak enak kalau di hari pertama udah telat. Iya sayang, hati-hati ya. Ray melesat menggunakan mobil sport hitamnya menuju Bandara Internasional Jakarta. Perkenalan pun terjadi sebelum pemberangkatan dimulai. Ray dikenalkan kepada seluruh karyawan di sana oleh Kapten Ardi sebagai ketua dari maskapai di sana. Setelah perkenalan selesai, semua kembali ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pesawat melesat terbang. Untuk kali pertama, Ray menjadi seorang co-pilot. Selesai sudah pekerjaan hari ini. Ada rasa capek yang ia rasakan. Tapi semua seakan tidak ia rasa ketika ia melirik pakaian yang ia kenakan. Woi, anak baru. Sapa seorang teman laki-laki di sana. Dan Ray menoleh. Bang Elang. Elang merupakan salah satu pilot terbaik di maskapai itu. Tetapi beda pesawat dengan Reynan. Iya,
Ini gue. Gimana pengalaman terbang pertama lo, bro? Tanya Elang yang duduk di depan meja Reina. Seru, Bang. Capek kagak? Ada rasa capek sih, Bang. Tapi setelah kembali lihat seragam kebanggaan, capeknya jadi hilang. Bagus lah, bagus. Oh ya, panggil gue Elang aja. Berasa tua banget gue kalau disebut abang. Ya udah, panggil El aja ya. Terserah lo. Mereka mengobrol banyak hal tentang penerbangan. Maklum, usia mereka tidak terpaut jauh, mungkin hanya berjarak 3 atau 4 tahun. Elang juga dulu gabung di maskapai itu tergolong masih muda. Sekarang ia sudah cukup mempunyai pengalaman dalam penerbangan karena ia sudah menjadi seorang pilot. Tak terasa mereka mengobrol cukup lama, hingga langit biru berubah menjadi jingga. Mereka asyik mengobrol di kantin yang berada di Terminal 2. Di sana banyak sekali karyawan yang makan atau hanya memesan kopi. Ya udah, gue balik dulu ya. Pamit Elang. Awas, jangan lupa pulang. Lu terlalu betah di bandara. Elang memang sepertinya agak sombong, tetapi setelah mengobrol banyak dengan dia, hal itu terbantahkan. Elang merupakan tipikal orang yang welcome terhadap siapapun, terlebih anak baru. Ia tidak segan membagi pengalaman terbangnya pada mereka. Ya, udah gak ada. Ujar wanita mengeluh di depan meja Reina. Ray yang sedang memainkan gadgetnya pun mendongak. Ia memperhatikan wanita yang ada di depannya itu. Sepertinya gue kenal dengan orang ini. Tapi siapa dia? Batin Ray. Wanita itu masih berdiri di depan meja Reina. Dan ia memainkan gawainya seperti sedang menghubungi seseorang dengan bibir yang mengerucut. Mungkin ia kesal. Bang Elang, kamu di mana sih? Nomornya juga nggak aktif. Apa dia udah pulang ya? Wanita itu malah menggerutu di depan Reina. Bang Elang barusan pulang, Mbak. Ujar yang sedari tadi memperhatikan wanita itu. Wanita cantik yang berpenampilan elegan itu menoleh pada Reina. Matanya menyipit ketika melihat Reina. Ray? Ray mengangkat alisnya sebelah, menandakan ia bingung dengan orang yang baru saja menyebutkan namanya. Mbak siapa? Kok tahu nama gue? Ya Tuhan, kamu lupa sama aku. Ujar si wanita yang malah balik bertanya. Ray malah menyipitkan matanya. Sejenak ia pun berusaha mengingat. Tapi nihil, ia benar-benar lupa. Aku Salsa, teman Jovanka dulu. Senyuman merekah pada bibir Salsa. Hati Ray berdebar kencang ketika mendengar nama Jovanka di telinganya. Ray? Hey! Tangan Salsa melambai di depan wajah Reina. Dia malah melamun. Gimana kabar kamu, Ray? Baik, Kak. Gimana kabar Kak Salsa? Baik, gak usah panggil kakak, kan udah gak sekolah lagi. Oke. Ray kembali menyeruput sedikit mochaccino yang tersisa di dalam gelasnya. Kemarin aku ketemu sama Jovanka loh. Kamu masih sayang ya sama Jovanka? Gue. Kak Ray? Adara? Ray terbelalak, sedangkan Salsa mengernyitkan kening berasa heran. Ngapain kamu di sini? Habis beli ini. Adara menunjukkan minuman dalam cup. Minuman seperti itu kan banyak di pinggir jalan. Ngapain beli sampai sini? Aku sekalian ikut papa kemari. Oh iya. Kenalin Dar, ini Salsa, sahabat kakak waktu sekolah di Bandung dulu. Itu pacar kakak. Tapi kok perasaan namanya bukan Salsa deh. Ray mendelik pada Adara, memberi kode supaya tidak diteruskan, dan Adara pun mengangguk ia mengerti. Hai Kak Salsa, aku Adara. Adara mengulurkan tangannya. Salsa, sambil meraih tangan Adara, mereka bersalaman. Ya udah, Dara pergi dulu ya, takut papa nyariin. Bye. Adara berlalu pergi meninggalkan Ray dan Salsa. Ray, kamu gak bisa move on dari Jovanka ya? Kata siapa? So tau ah. Gue bisa lihat Ray, walau udah lama kita gak berjumpa, tapi kamu masih seperti dulu.
hatimu masih setia terhadap Jovanka? Adara mirip sekali sama Jovanka. Dia pacar kamu. Bukan, dia anak dari Kapten Wahyu, pengajar dulu di DFS. Salsa hanya tersenyum. Tiba-tiba gawai Salsa bergetar. Bentar ya, Ray. Ray pun mengangguk. Salsa menerima telepon dan Ray membayar semua yang ia pesan dan kembali ke meja. Salsa terlihat masih nelpon. Ray, aku balik ya. Oke. Salsa berlalu pergi. Begitupun dengan Reynan. Ia melesat memacu mobil hitamnya menuju rumah. Ray pulang disambut dengan senyuman dari mama dan adik kembarnya. Mereka berbincang sebentar di ruang keluarga, hingga akhirnya Ray memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Rasa lelah yang menderanya seakan terobati dengan senyuman hangat yang menyambutnya di rumah. Ray menyambar handuk dan bergegas mandi. Ia duduk di balkon kamar dan menikmati langit yang sudah menjadi gelap. Ray memejamkan mata dan merasakan embusan angin malam yang membelai tubuhnya. Ray membuka akun medsosnya dan mulai mengetikkan sesuatu untuk menjadi statusnya. Dia menggambarkan nama Naura Jovanka dalam sebuah statusnya. Namamu selalu tertulis dalam hati. Aku selalu menyayangimu sampai kapanpun. Untaian kata tak mampu mengibaratkan rindu yang terlalu dalam untukmu. Adakah di sana kau merindu? Janji kita untuk bersama. Orang tuamu menjadi penghalang. Visualisasi wajahmu selalu menghantuiku. Akankah kita dapat bersatu? Nantikan aku datang untuk membawamu. Kau satu-satunya wanita terbaik. Aku selalu setia untukmu. Dalam sekali klik, puisi akrostik itu telah menjadi status di media sosialnya. Banyak yang memberikan komentar di sana. Ray hanya tersenyum membaca komentar dari teman-teman satu akunnya. Tapi satu nama itu tidak mungkin berkomentar, karena Ray telah menghapus pertemanannya di media sosial. Ia terlalu takut tidak bisa melupakan Jovanka. Walau akhirnya Ray memang tidak dapat lari dari bayang Jovanka, walau hanya 1 detik. Namanya selalu ada di dalam hati dan ingatannya. Jiwanya kosong tanpa Jovanka. Hidup Reynan terasa sepi. Akhirnya Ray kembali ke ranjang, membaringkan tubuhnya dan memejamkan mata. Tapi wajah cantik Jovanka tidak hilang. Walau sudah lebih 2 tahun, bayangan cantik Jovanka selalu ada dalam ingatannya. Jo, aku yakin sekarang kamu bertambah cantik. Kenapa aku selalu teringat wajahmu, Jo? Padahal aku sudah tidak pernah menghubungimu lagi. Terlalu besarkah rasa sayang yang kupunya untukmu? Seperti hari biasanya, Jovanka masuk ke kampus. Walau keadaannya sudah sangat berbeda ketika masih ada Davin, dunianya terasa berwarna. Walaupun Jo selalu emosi dengan sifat Davin. Waktu pun terus berlalu, tak terasa jam kampus sudah selesai. Jo mengemas buku-bukunya dan berlalu dengan mobil merahnya. Tapi ketika di tengah perjalanan, netranya tertuju ke minimarket. Ia teringat Olsen yang menginginkan es krim beberapa hari yang lalu, tapi dirinya belum bisa membelikan es krim itu. Ia pun memarkirkan mobil merah itu di depan minimarket. Pintu mobil terbuka dan Joe keluar dari sana. Kakinya melangkah masuk ke dalam minimarket. Tidak banyak yang ia beli, hanya membelikan 2 es krim cone untuk Olsen. Rp20.000, Mbak, ujar kasir ketika Joe menyodorkan 2 es krim itu. Ini, makasih. Joe memberikan uang pas dan berlalu pergi. Joe kembali melesat menuju rumah mertuanya. Mobil pun terparkir di halaman rumah. Tumben, semua mobil udah terparkir. Apa Mas Alex sudah pulang? Joe melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Pintu rumah terbuka. Joe melihat semua keluarga telah berkumpul. Ada mama dan papa mertuanya, Tante Angel, Olsen, dan kedua orang tuanya pun ada di sana. Mereka duduk dengan mata sembab, terutama mama mertuanya. Joe mendekat. Ada apa ini? Kok pada ngumpul jam segini?
Jovanka masih berdiri. Tak ada satu orang pun yang menjawab. Joe menatap wajah satu persatu orang yang ada di sana. Dan Joe mendekat pada Olsen, karena menurutnya anak kecil paling gampang untuk bicara. Olsen sayang, ada apa? Kok semuanya pada ngumpul? Olsen malah menyembunyikan wajahnya pada dada Angel sang mama. Tan, jawab Joe tante. Alexi Joe, Alexi. Joe semakin bingung dengan keadaan di rumah itu. Banyak orang tapi tidak ada satupun orang yang dapat menjawab pertanyaannya. Kalian semua kenapa sih? Tak adakah orang yang bisa menjawab pertanyaan Joe? Joe menatap wajah itu satu persatu. Joe menghampiri sang mama. Ma, kenapa mama sama papa ada di sini? Ada apa? Apa yang terjadi di rumah ini? Joe kembali bertanya dengan harapan mendapatkan jawaban. Mobil yang ditumpangi Alexi masuk ke dalam jurang, nak. Apa? Seketika mata Jovanka membulat, memandang wajah papa mertuanya. Joe tersenyum sinis. Kalian semuanya bohong kan? Ini pasti hanya sekedar gurauan kan? Mas Alex sudah datang ya? Di mana dia? Di mana? Hening. Mas? Mas Alex? Keluar mas. Joe kangen sama Mas Alex. Jovanka mencari ke setiap sudut ruangan di rumah itu. Oh, pasti Mas Alex ada di dalam kamar. Joe hampir naik ke atas tangga, tapi lengannya ditahan oleh papanya. Joe pun memandang ke wajah sang papa. Joe, apa yang dikatakan papa mertuamu memang benar. Mobil yang tumpangi Alexi masuk jurang. Joe gak percaya. Lepasin. Joe menghempas genggaman tangan papanya dan segera berlari menaiki anak tangga, lalu menuju kamar. Pintu terbuka. Mas? Dengan nafas yang masih terengah, Jovanka mengharapkan ia menemukan Alexi di dalam sana. Matanya mencari ke setiap sudut kamar, tapi dirinya tidak menemukan Alexi. Oh, mungkin Mas Alexi bersembunyi di balkon. Joe berlari dan membuka pintu balkon kamar. Mas Alex? Ia tidak menemukan sosok Alexi. Joe tidak patah semangat. Ia meneruskan mencari Alexi ke seluruh sudut kamar. Dan yang terakhir ke kamar mandi. Kakinya melemah. Ia terjatuh di depan pintu kamar mandi dan meraung sekuat tenaga. Mas Alex! Suaranya begitu menggelegar, hingga semua orang yang sedang bersedih di ruang tamu bergegas naik ke kamar untuk melihat Jovanka. Joe? Mereka melihat Jovanka sudah terkapar tak sadarkan diri. Joe sudah ditidurkan di atas ranjang. Papa dan mama mertuanya lah yang memeriksa keadaan Jovanka. Joe hanya terpukul. Sebentar lagi juga dia pasti siuman. Angel, tolong ambilkan minyak angin, ujar mama mertua Jovanka. Angel berlalu pergi. Tidak berselang lama ia pun kembali membawa minyak angin dan menyerahkannya pada kakak iparnya. Mas Alex, Jovanka bergumam dengan mata yang masih terpejam. Nah, sadar sayang, ujar mamanya lembut sambil menepuk pipinya pelan. Joe mulai membuka mata. Ia mulai menatap wajah satu persatu orang yang ada di sekitarnya. Pak, Mas Alex mana? Papa jangan bohongin Joe. Joe, memang ini baru kabar sayang. Kami akan terbang ke Singapura untuk memastikannya. Joe ikut ya Pak? Jangan sayang, kamu harus melanjutkan kuliah. Karena itu yang selalu Alexi pesankan pada Papa. Tapi Mas Alexi suami Jovanka, Pak. Boleh ya, Pak, Joe ikut. Papa mertuanya masih menggeleng. Tidak mengizinkan Jovanka untuk ikut ke Singapura.
Keadaan semakin mencekam ketika malam tiba. Berulang kali Jovanka menelpon ponsel milik Alexei. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Kamu di mana sih, Mas? Ia mencoba menelpon kembali. Nomor yang Anda tuh. Jo menutup teleponnya dan menyimpan di atas nakas. Malam semakin larut. Udara di luar bertambah dingin. Seluruh penghuni rumah sudah terlelap, kecuali Jovanka. Ia duduk di tepi ranjang. Terlintas kenangan tentang Alexei yang kala itu mencium bibirnya dengan lembut. Matanya terpejam. Ia benar-benar merindukan sosok Alexei. Sosok lelaki dewasa yang kini menjadi suaminya. Jo berjalan ke balkon kamar. Ia terus melihat ke ponsel yang ada di atas nakas dari balkon kamar itu. Biasanya ponselnya menyala, tapi nihil. Ia menunggu sampai jam 3 pagi tapi ponsel itu masih saja mati. Tak ada yang menghubungi. Tiba-tiba layar ponselnya menyala. Sebuah notifikasi baru masuk. Mas Alex. Seketika Jo langsung berlari ke arah ponsel yang tergeletak di atas nakas. Dengan cepat Jo menyentuh layar itu dan membaca pesan yang masuk. Sial, ini cuma pesan dari operator telepon. Jo kembali meletakkan ponsel itu ke atas nakas. Waktu telah menunjukkan jam 4:30 pagi. Jo belum terpejam sama sekali. Lingkar di matanya menjadi agak hitam karena ia tidak tidur. Jo bergegas mandi dan bersiap pergi ke kampus. Sarapan dulu sayang. Enggak mah, Jo enggak lapar. Papa kemana? Papa lagi bersiap untuk ke bandara. Ujar sang mama mertua. Mah, Jo boleh ikut papa ya mah? Sayang, tadi kan papa udah bilang jangan ikut. Kamu fokus kuliah saja, sambil doain semoga semuanya baik-baik saja. Jo hanya mendengus kesal. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia memutuskan untuk berangkat kuliah dengan perut kosong. Makan dulu sayang. Jo gak lapar mah. Jo berlalu pergi, membawa tas dan buku-buku tebal di tangannya. Jo berjalan gontai dalam koridor kampus. Langkahnya terasa tidak menapaki tanah. Hatinya terasa terkoyak tatkala mendengar kabar buruk yang menimpa sang suami. Tuhan, Engkau jauhkan dia dariku. Apakah sekarang Engkau benar-benar memisahkan aku darinya? Jam kampus telah dimulai. Nihil. Semua mata kuliah hanya masuk di kuping kiri lalu keluar dari kuping kanan. Sama sekali tidak ada yang singgah di otaknya. Dalam pikirannya hanya bergelayut tentang Alexei, dan hanya Alexei. Jo, lu gak balik? Teman satu kelasnya menyenggol lengan Jovanka. Maaf, kenapa? Aku gak dengar. Lu ngelamun ya? Jam pelajaran udah habis. No, lihat, anak-anak juga udah pada ngilang. Gue balik duluan ya. Jangan ngelamun lu, horor. Oke, hati-hati. Kembali. Jo masih dengan angannya. Aneh aja Ray di sini, ataupun siapa aja yang bisa membuat hatiku jadi tenang. Tapi itu semua gak mungkin. Aku ini gak punya teman. Ia berjalan menapaki ubin putih yang terbuat dari keramik. Melangkahkan kaki ke parkiran kampus dengan langkah yang gontai. Jo! Terdengar suara lelaki yang memanggil namanya. Mata Jovanka bergerak mencari sumber suara itu. Ia melihat ke arah parkiran motor dan ternyata ada sosok lelaki di sana. Siapa dia? Jo menyipitkan mata. Lelaki itu pun tampak menghampiri ke arahnya. Devin. Netra sendu itu terbelalak melihat Devin yang tiba-tiba ada di kampus. Kamu ngapain ada di sini? Buat lu. Gue merasa lu lagi butuh seseorang untuk menghibur. Jawab Devin dengan pede. Entah dia hanya bergurau atau memang ia mempunyai feeling terhadap Jovanka. Kepedean kamu. Jo beranjak pergi walau sesungguhnya Devin itu berkata benar. Tapi Jo tidak menghiraukannya. Ia tidak ingin membuat Devin menjadi GR.
Dan entah kenapa Joe tidak dapat menahan tangisnya. Ia merasa egois. Ketika ada yang mau menghibur, ia malah berpura-pura baik-baik saja. Joe mendekat ke mobilnya. Dengan cepat Devin melingkarkan tangannya ke bahu Jovanka dari belakang. Mau lo bohong seperti apapun, gue tahu, Joe. Akhirnya air mata itu terjun bebas ke tangan Devin. Kenapa kamu selalu tahu hati aku, Dev? Apa Tuhan mengirimkan kamu untuk menghibur aku? Dan lagi, air mata itu terjun bebas membasahi tangan Devin. Dengan pelan Devin mengubah posisi Jovanka menjadi berhadapan dengannya. Devin tak banyak bicara. Ia menyeka air bening yang ada di pipi Jovanka. Mana kunci mobil lo? Buat apa? Jangan banyak tanya. Mana? Joe pun memberikan kunci mobilnya pada Devin. Ia membuka pintu mobil merah itu. Masuk. Devin membawa mobil merah itu keluar dari kampus. Ia menurunkan kaca pintu mobil ketika di depan pos satpam kampus itu. Pak, saya titip motor ya, ada di parkiran. Siap, Dr. Devin. Nih, Pak. Devin melempar sebungkus rokok pada security itu. Sip, Dok. Makasih. Katanya dokter. Kok malah kasih rokok sama orang lain? Sebagai tanda terima kasih aja. Karena gue menitipkan motor. Kan bisa dengan cara lain. Contohnya, uang. Mungkin itu lebih berarti untuk keluarganya. Gak enak. Gue takutnya gimana kalau ngasih duit yang gak seberapa. Dan Jovanka kembali merengut. Bersambung.